Assalamualaikum Pak Warno. Waalaikumsalam. Ini tadi saya nggak bisa ikuti seminar sampai penuh, Bu, karena ada uji tesis. Oke, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ini yang penting doanya. Assalamualaikum Bu Yuni, Pak Warno. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini selesai uji tesis terus langsung gabung. Waalaikumsalam Mbak Sarwi. Bu. Waalaikumsalam. Ini yang lain mana nih? Yang lain belum gabung. Lagi tadi mungkin gabung sampai selesai. Ini pada sholat mungkin ya Pak ya. Lagi. Dari UMS. Baru ya. Oh, Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Warno. Waalaikumsalam Pak Agus. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Agus. Kami lancar sepertinya. Alhamdulillah, doa semua teman-teman KLPPM PTMA Pak Agus. Ini masih yang lain masih ini untuk presentasi di ruangannya masing-masing. Oh gitu. Saya kok nggak dapat. Lo kok buatan ya? Nggak dapat pemberitahuan gabung di mana gitu kok. Lainnya berapa Pak Agus Winungan? Pak Agus itu ada di Mbak Wati. Oh. Ada itu Pak di WA itu Pak. Sebentar kita cek ya Pak. Pak Agus Winungan. Oh nggih Pak. Pak Agus kan pakai nomor UMS. Nanti kita kirim Pak Agus. Oh. Jenengan kan pakai nomor UMS. Maksudnya? Jadi kita waktu itu daftarnya pakai nomor UMS. Bareng-bareng ya. Iya, jadi tidak dimasukkan. Kita belum punya data WA gitu, tapi kalau saya mau masukkan kan juga belum berani. Iya, apa? Iya, Pak Agus. Jadi kenapa belum masuk itu kan itu nomornya nomor kantor gitu kan nggak salah, nomor telepon gitu. Iya. Bu Arnika, Assalamualaikum. Selamat ya Bu Arnika. Gimana ini? Sudah bergabung belum ini Bu Arnika? Baru connect audio. Connect. Assalamualaikum Pak Muji. Pak Muji Magelang. Ya, KLPPM baru Pak Muji. Ya, selamat Pak KLPPM baru untuk Unima. Selamat bergabung Pak. Ganti Bu Eni nggih Pak Warno. Nggih. Bu Eni. Sebentar lagi dari Unisa juga ganti Pak Warno, Pak Ulin. Nggih. Nanti kami kenalkan. Oh iya. KLPPM yang baru. Ini sementara saya masih akhir September ini. Oke. Jadi Bu Sarwi nanti ini studi lanjut di UGM nggih Bu nggih? Di UGM Pak, yang deket aja Pak. Ambil prodi apa? Ya, Pak. Terus nanti Pak Ulin. Ambil prodi apa? Di kedokteran dan kesehatan. Oh. Ceritanya? Untungnya kuliah di Jogja itu enak Bu, bisa pulang pergi kan gitu, nggak perlu kos. Leres Pak Warno. Saya dulu tuh saya gitu ke Jogja itu nggak perlu kos kan gitu. Disambi ngurusi rumah. Iya.
Kalau dulu saya sambil angon sapi saya dulu di Jogja. Kalau dulu angon sapi, Pak, sekarang udah nggak ada yang mau angon sapi, angon pedes nggak mau, Pak. Dulu saya kuliah di Jogja, saya di Sragen itu sambil angon sapi di Sragen saya dulu. Yang angon pedes itu, nah itu gambarnya. Ini Mbak Nuni juga belum kelihatan ya, Mbak Nuni ya. Ya, Mbak Nuni Pekalongan. Jangan, Pak. Saya kemarin diundang ke sana kok, Bu, tanggal berapa itu? Tanggal 11 Juli diundang ke Bu Nuni lagi di sana. Suruh cerita KKN. Nggih, Pak, KKN. Nggih, suruh cerita KKN Covid. Halo Pak Muji. Gimana Pak siang, Pak Warno, sugeng siang, Pak Ulin. Sugeng siang, Pak Ahmad Pak Muji, amanat baru. Mas Arwi, Pak Anton juga. Oke, napangaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari UAD menika, nggih. Dari UAD mewakili UAD menika. Oh, nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun, Pak. Menika pendatang baru menika ngapunten. Baru nggih. Nggih, Pak. Napangaken menika nggih. Yang tadi pagi diwakili Pak Teten ya di acaranya sampai sebelum duhur tadi. Untuk yang pasca duhur ini saya ini yang mewakili LPPM. Oh, nggih, matur nuwun, Pak. Kalau Pak Widodonya? Pak Widodo sekarang jadi kepala perpustakaan tuh Pak Pur. Dari kepala perpustakaan J. Saya sekarang di LPPM per 1 September. Saya sendiri Bapak. Oh, Panton. Oh, nggih. Per 1 September menikah. Oke. Untuk Pak Ulin dapat salam Pak Ulin dari Pak Beni. Oh ya. Dari Pak Beni di mana sekarang posisi Pak Beni? Pak Beni di Kabid Pengabdian Masyarakat dan KKN. Oke. Di aktivitas yang sama sebelumnya. Sudah Ganti Pak Purwati. Sebelumnya Pak Purwati, ganti Pak Purwati. Sebelum Pak Pur dulu Pak. Kalau Bu Rina sekarang masih fokus di fakultas apa? Oh, nganten. Kembali di fakultas J. Salam dari Pak Warno. J, siap Pak Warno, nanti kita sampaikan ke Bu Rina J. Pak Agus, sudah dapat WA dari Bu Rina, Pak Agus. Nyun diwaos, Pak Agus. Oke, Ibu. Ramuni. Tapi ini jam berapa nggih? Kalau undangannya jam 12.30. Tapi Pak Asep tadi dilewat Mbak Nuni, biasanya dimulai jam 1 Mbak, sholat dulu. Seperti itu Pak WA saya. Untuk ini Mbak Nuninya juga belum gabung ya ini ya. Mbak Nuninya juga belum gabung. Ini masih Klaten yang rutin. Mbak Ida, PKU Solo juga belum gabung. Magelang sudah. Kudus. Masih banyak Bu, dari 23 baru 7. Ya.
Mbak Rina. Oke sing tong teko Jabrina ning ning grup konsorsium. Jadi ning konsorsium. Dek. Bu Yuni. Nggih, Pak. Peserta hari ini pinten Bu? Bu Rekol. 2. Sebentar. 285 mboten wonten. Mbak Rina, totale peserta akhirnya berapa? 284 Pak Muji. 284. Banyak banget. Ini assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ibu. Asep. Pak Warno. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Tadi saya juga ikut digabung di pembukaan tadi. Oh ya, alhamdulillah. Pak Warno ikut presentasi juga kah? Enggak Pak, enggak ikut ini. Saya kemarin enggak sempat membuat makalah. Nggih. Ini yang derek Pak Agus sama Pak Asep ikut. Ya. Tapi dari teman saya ada beberapa yang ikut presentasi hari ini dari UM Purwokerto. Oh ya, bagus. Nggih Pak, matur nuwun Pak Warno. Nanti ikut yang aja, yang di Magelang aja, tempatnya Pak Muji. Oh iya, insya Allah bergabung Pak Ulin, meramaikan acaranya Pak Muji, nggih, Pak Muji. Oke, 18 November, Bu. 18? 18 Pak Ulin, nggih. Tapi Oktober apa ya? Deadline untuk anunya gitu. Iya, abstraksinya Oktober. Pak Muji maju terus ya. Bagus. Nanti ditulari ilmunya ya Pak Muji ya. Ya, beliau semangat tuh. Assalamualaikum Bu Fatika. Sudah bergabungkah Bu Fatika? Pak Anton sudah hadir ya Pak? Pak Anton sudah hadir ya? Sampun. Pak Asep ya, sudah masuk. alhamdulillah. Sudah masuk, J, sampun. Siap. Sudah siap Pak Asep, J. Terima kasih Pak Anton. Perkenalkan Bapak Ibu, Pak Anton ini Kepala LPPM UAD yang baru. Oh, Kepala Oke, tadi sudah sempat kenalan Pak Asep. Tadi sudah. Sudah ya? Iya. Alhamdulillah. Dulu bareng Pak Muji waktu di Mataram ya Pak Muji ya. Iya, mantan Waktu deh. conference nunggu pesawat Ya. nggak jadi Pak Muji ya. Nggak bisa pulang. Naik kapal gitu ya Pak Muji. Naik ferry kita ke Ya. pasar. Alhamdulillah. Ngapunten Pak Asep, yang pagi tadi saya nggak bisa Pak Asep, bukan ada barengan. Tapi yang pagi ada wakil dari LPPM, Pak Teten tadi Pak Asep. Oh, Pak Teten tadi yang hadir? Ya, ya, betul bagus. tadi. Ya, alhamdulillah. Saya berbagi tugas Pak Asep. Ini sambil nunggu teman-teman konsorsium ini diinisiasi teman-teman dari UMS, Pak Ulin dan teman-teman Pak Warno juga. Itu kemudian dibentuklah semacam apa ya, koordinator wilayah begitu Pak Anton. Ya, diamanahi untuk konsorsium LPPM PTMA wilayah Jateng DIY. Insya Allah kalau SK dari Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah itu sampai tahun 2023. Baru barangkali setelah itu nanti ada peremajaan. Jadi kami termasuk Pak Warno, di atas Pak Warno ini yang konsorsium nasionalnya ya. Ketua berapa Pak Warno saya lupa itu. Saya di pengabdian Pak.
Oh, di pengabdian. Oke, di pengabdian. Oke, Pak Ulin yang memotori ini ketua konsorsium nasionalnya begitu. Oke, alhamdulillah. Dari UMS. Teman-teman UMS saya lihat memang semangat terus nih untuk membidani dan terus mengawal ini ya, konsorsium ini. Alhamdulillah. Kita masih menunggu berapa lagi nih ya? Atau di sudah kita WA untuk segera bergabung itu Pak Ulin. Oh ya. Ini Mbak Nuniknya yang share undangan. Masih kita tunggu. Belum masuk juga Pak? Belum. Nanti tidak ada yang nyatet nanti Pak. Tunggu yang nyatet dulu, Nunggu yang nyatet dulu ya Pak Asep. Bu, setting di pikiran kita itu kalau rapat siang itu mulainya kan jam 1. Iya. Ya betul. Tadi memang 12.30 ketika Mbak Nunik, tapi tetap mulai jam 1 ya Pak Asep ya. Kemungkinan seperti itu sih. Saya juga kan mungkin ada yang makan siang, ada yang sholat zuhur. Saya tahunya jam 1, terus jam setengah 1 kurang dikit di WA Bu Eni, Mbak Muji segera gabung. Setengah 1 udah bersama. Lebih baik menunggu daripada ditunggu, Pak Muji. Ya. Ya. Ini tadi Pak Warno number 1, Pak. Oh iya. Tadi belum jauh soalnya, Bu. Saya sudah masuk tadi ya. Jauh. Karena paling jauh saya. Biasa merumput kalau jauh. Karena saya paling jauh. Paling jauh. Pak Ulin sekarang posisi juga di dekat Pak Warno loh, Pak. Oh iya ya. Katanya oh iya betul tadi ya. Pak. Iya. Dekat rumahnya Pak Widodo sebenarnya. Widodo Wade sama-sama satu kecamatan. Kutarjo. Widodo itu ya. Yang dulu di KLPM juga di Pak. Kalau Pak Widodo UAD Kutarjo ya Pak Asep ya, Kutarjo. Daerah Jono Pak. Daerah Jono itu Pak Widodo ya. Dalam? Saya enggak apa Purworejo. Di sana Pak Ulin. Pak Ulin juga Kutarjo. Assalamualaikum Mbak Nuni. Mbak Nuni sudah mulai gabung Pak Asep. Mbak Nun. Hai. Mbak Nuni. Tadi nungguin dulu. Kalau saya itu satu kecamatan dengan Pak Agus ini. Tangga desa Pak dengan Pak Warno. Pak Muji. Iya, satu kecamatan. Sip, asik kalau ya. desa saya dengan Pak Agus. Nabi ngomong Pak Muji. Ini anak. Ya. Alhamdulillah. Seneng nongol di layar laptop. Dadah, adik cantik. Kalau saya ini di kantor ini kalau saya. Iya ini. Pak Warno di kantor sendiri kayaknya Pak Warno sama ya, Bu. Saya di kantor ini karena UMP masih 6 hari kerja ya Pak. Sama Pak, Aisyah juga 6 hari kerja Pak. Tapi saya mulai 1 Oktober 5 hari kerja, mulai 1 Oktober besok. Mulai 1 Oktober. Sudah saya sekarang mulai 1 Oktober 5 hari kerja. Sampai jam tiap hari sampai sore. Sampai sore ya? Jam 7 sampai jam 4. 7.4. 7 sampai 4. Sampai jam 4. Ya. Kira 1 jam siang. Kalau di tempat kami tidak ditentukan 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Karena jam kerjanya cenderung bebas, Pak. Jadi mau 3 hari kerja boleh, 5 hari kerja boleh, gitu, Pak. 6 hari output oriented tuh kayaknya ya. Pokoknya pekerjaan beres. Kita datang di kampus, itu nanti kita login ke komputer, kita login kehadiran, pulang kita ini login lagi kita kehadiran pulang, cek pulang gitu aja, check out. Yang dikerjakan apa? Nah kalau kita di kampus itu 4 jam, nanti ada semacam pengganti makan siang 25 ribu. Kalau kurang ya enggak. Tapi jam kerjanya seminggu itu kalau nggak salah minimal 25 jam. Kalau 3 hari bisa 25
5 jam ya sudah, nggak apa-apa gitu. Tapi itu yang nggak itu boleh. Tapi itu juga nggak dicek, artinya kalau kurang dari nggak apa-apa. Webinar, rapat, segala macam itu dicek. Misalkan kita kan pakai open learning, dan open learning itu bagus, Pak. Nah itu nanti dicek. Ngajarnya kita kayak apa, ngisi ininya kayak apa. Itu di belum ditentukan. Kalau Pak Ulin, kalau perkuliahan semester besok ini gimana? Masih daring kah? Masih, Pak. Kita pakai open learning yang mode full daring. Ya, yang mode asinkronnya pakai open learning. Itu bagus, Pak. Kita beli, Pak. Kemudian yang mode sinkronnya pakai Zoom. Pakai Zoom. Meet juga boleh. Oke, Pak, UMPP juga ikut UMS Open Learning. Open Learning sama. Sama, Pak, dibimbing UMS. Bagus, kalau Pak. ada apa istilahnya e-learning ya? E-learning kita. E-learning. Oh, e-learning ya, Pak ya. E-learning. Ya. Itu masih platformnya pakai Moodle itu, Pak Ulin kita. Ya, memang Moodle bisa di-customize. Moodle itu yang dipakai oleh Spada Dikti. Mahasiswa baru, terkait mahasiswa baru kita ini, UAD sepertinya ada penurunan sedikit ya Pak Anton? Ini per hari kemarin kita 4.500 ya, lebih kalau dibandingkan dengan periode yang sama kita turun Pak Asep. Turun ya. Tapi ada pemunduran PMB sampai 25 September ini kalau. Bapak Ibu-ibu di mana kampusnya? Kalau UMS gimana Pak Ulin? Stabil? Benar, sampai dengan 7.500-an, Pak. Ini saya bisa cek sih sebenarnya dari sini. Purwokerto gimana Pak? Purwokerto. Kalau Purwokerto diundur sampai 30 September. Sampai hari ini yang registrasi ya yang registrasi sekitar 2.700. 27 ya. Kami per hari ini 7.822, Pak. Oh, Masya Allah. Banyak UMS ya. Banyak sekali Pak Ulin. Ya, kalau yang diterima sudah di atas 4.000 yang diterima, tapi yang registrasi baru 2.700-an. 2.700. Magelang gimana Pak Muji Magelang? Saya kurang mengikuti jumlahnya, namun kayaknya turun drastis. Oh gitu ya. Oh gitu. Jumlah pastinya saya tidak punya akun untuk ini. Oh, gitu. Iya. Itu nanti yang tahun lalu berimpact ke penganggaran ya Pak Ulin, kami nanti termasuk penganggaran untuk RAB-nya LPPM berpengaruh itu nanti infonya. Untuk tahun ini Pak Asep agak terasa Pak Asep. Iya. Disuruh disesuaikan berarti ya. Iya, pada penyesuaian nih Pak Asep ini. Tahun kemarin kan kita swasta kan tergantung jumlah mahasiswa. Kalau mahasiswa turun ya penganggaran harus mesti turun. Terus itu Pak Wanon. Atau mau pinjam kan gitu. Kalau nggak mau turun ya harus pinjam kan. Harus pinjam bank kan. Iya. UMS, tapi semua lah rata-rata memang ya. Rata-rata. Secara umum gitu Pak. Kecuali itu UMS sama UMY infonya juga ajek ini relatif stabil UMY. Para ini rekor-rekor di atas-atas ini. Enggak ya, tetap ada pengaruhnya kok Pak. Sama aja ada pengaruhnya kok. Ya mungkin ya. Ini Mbak Endang ya? Mbak Endang Klaten? Anunya nggak begitu jelas. Ini Mbak Endang yang gabung ya? Eko Mbak Endang. Mbak Endang apa siapa nggih? Halo, Mbak Endang.
Raden Pak Sutaryono nih Bu Yuni Penebat. Iya, tapi di foto anunya muncul ini Mbak Endang kayaknya. Ya, hanya Ya. itu sepertinya kan pakai virtual Anunya background. Pak Sutaryono. Jadi sinarnya kurang. Gitu. Pak Muji itu hati-hati kepalanya kena kambing gitu. Nah ini, Iya. yang paling kecil namanya Timi Bu. Koleksinya Pak Muji itu ya. Itu belum dipotong itu pas Idul Kurban itu. Soalnya kalau saya nggak pakai background di kamar belakang saya tuh ono candelan sarung, rukuh dan seterusnya. Itu aslinya ya Pak ya. Itu aslinya ya Pak ya. Kadang serandang, temboknya dioleh-oleh anak gitu dipakai virtual background aja. Bu Nuni tuh hati-hati kepeleset tuh, jebur. Iya Pak. Lagi jalan-jalan Pak. Pasti kenangan Palembang tahun 17 Pak itu Pak. Oh ya. KKNU tahun 17. Oh, tapi dengar suara. Ini monggo Pak Asep, sudah berapa ini yang bergabung? Ibu Sekretaris juga sudah ada. Jamnya juga sudah mulai. Sudah mulai ya, jam 1 ya. Bu Nuni, monggo Bu Nuni. Kalau begitu, sambil jalan. Bisa dibuka nggih Pak? Oke, monggo. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kesehatan pada kita semua sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim meskipun tidak hadir secara fisik. Alhamdulillah, dan sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kami hormati pimpinan Ketua Konsorsium LPPM PTM PTA se-Indonesia, Bapak Agus Ulinuha, yang kami hormati Ketua Konsorsium LPPM DIY Jateng, Bapak Asep, dan Bapak Ibu Kepala LPPM PTM PTA Jateng DIY. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini di Yurecall 12. Ini pertemuan Yurecall yang istimewa karena melalui virtual. Jadi ini Yurecall yang pertama tidak hadir secara fisik, tapi tidak mengurangi makna dari Yurecall ini. Pada kesempatan ini adalah pertemuan konsorsium LPPM Jateng DIY ke-19. Kalau sesuai dengan pertemuan LPPM Jateng DIY kemarin yang ke-18 pada bulan Mei, itu membahas persiapan Yurecall ke-12 yang hari ini alhamdulillah sudah sukses dilaksanakan. Selamat untuk Universitas Aisyah Surakarta, universitasnya baru, Yurecall-nya juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Untuk Mbak Wahyuni dan tim. Kemudian pada pertemuan hari ini agenda kita adalah membahas tentang persiapan Yurecall ke-13. Ini kepada Bapak Agus Ulinuha sebagai Ketua Konsorsium LPPM PTM PTA Nasional, kami persilahkan untuk memberikan sambutan dan arahannya. Monggo Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, rekan-rekan ketua LPPM yang di sini berkomunikasi. Mestinya ini ya Pak Asep saja yang ini yang menyampaikan. Saya kan hadir sebagai ketua LPPM sebenarnya. Pak Asep. Pak, nanti dilanjut Pak Asep, Pak. Oh. Ya. Saya barangkali ingin menyampaikan hal-hal yang pengurusan saya sebenarnya sudah mencoba untuk mensolidasikan beberapa hal secara terbatas kegiatan yang di nasional, memang beberapa belum berjalan sebagaimana diinginkan. Beberapa program terakhir untuk keuangan kita sudah buka account, cuma rupanya ini setelah account dibuka bendaharanya ganti rupanya. Jadi dari Bu Heni ini kan Bu Heni. Nah ini nanti juga kita atur kembali. Kemudian kemarin kita coba ke UMJ gitu, yang bendahara kedua. Kemudian ada permintaan SK dari KKN, sudah agak lama sebenarnya saya sampaikan, karena Bu Sarwi akan sekolah dan akan ada pengganti, maka kemudian saya ini ke Bu Ida. Nasi kita tutup bagaimana? Mari. Sudah saya koleksi sudah itu beberapa nomor, tapi belum sempat dikembalikan ke saya. Nanti kita tidak lanjuti. Kemudian yang lain yang mendesak dan sebenarnya sudah berjalan hanya ini adalah yang terkait dengan ini dulu Mas Muji sebenarnya sudah menyusun apa program. Cuman nanti ya silakan minggu kalau mau di ini. Tapi mau diteruskan. Nah, saya lihat ada jurnal Finder, researcher apa itu, readiness level, terus ada beberapa hal lah. Website ini Pak Gatot kemarin saya ini rancangannya gimana? Oke, nanti kita buat. Gitu. Nah, terus apa yang sedang kita ini adalah ya website. Cuma kemarin Gatotnya bilang nanti saya sampaikan ke BTI gitu. Nah, nggak jelas. Ini pekerjaannya ya cukup reguler, tapi karena jauh-jauh itu ternyata koordinasinya memang tidak semudah kalau di lingkup yang kecil. Saya juga mengatakan rekan-rekan koordinator barangkali untuk mengatur pertemuan yang sama seperti ini, termasuk diantaranya mengadakan mungkin semacam psikologi seperti yang kita lakukan. Itu. Nah, kemarin ada beberapa masukan terkait dengan beberapa hal yang dihadapi oleh perguruan tinggi Muhammadiyah, diantaranya adalah terkait dengan di beberapa Muhammadiyah atau secara umum itu kan perguruan tinggi Muhammadiyah kalau persoalan peningkatan, persoalan kinerja ini kan sesungguhnya cukup baik. Nah, cuman ini masih ada kesan bekerja sendiri-sendiri. Ada beberapa masukan bagaimana kalau cobalah best practice yang sudah dilakukan di beberapa rekan yang bagus ini kita adopsi atau mungkin kita kolaborasikan. Nah, yang lain adalah
bagaimana kegiatan yang secara insidental atau bukan insidental ya, secara lokal diinisiasi. Seperti Pak Muji bikin yang bis AC itu, yang ada Pak Bono yang bikin, Pak Mujiono itu apa? Van Java gitu ya. Apa namanya itu? Pak Faris Van Java apa itu? Pak Mujianto ya. Mujianto. Mujianto dari mana? Tasik ya? Tasik dari Tasik ya. Itu kan, nah itu nanti bagaimana itu kita, karena itu juga sudah tumbuh, sudah berjalan. Malah menurut saya itu diinikan aja, bukan diakuisisi ya, didukung oleh konsorsium dan dijadikan semacam program yang enggak dijawab, Mbak. HP-mu sudah terbuka. Kegiatannya dalam bentuk co-hosting ya. Nah, hanya mengenai tempat, barangkali mungkin suatu saat bisa dipindah. Suatu saat mungkin di Lombok, suatu saat mungkin di Bali, suatu saat mungkin di Bandung, atau di mana-mana. Nah, nanti coba kita pikirkan. Yang saya kira belum coba saya desain itu adalah untuk pengelolaan bersama jurnal dan bukan yang terakreditasi atau terindeks. Pernah saya sampaikan untuk berkoordinasi dengan Pak Ruli ya, cuman belum sempat. Belum didampingi, nanti tahu. Nah, kemudian yang terkait dengan datang DIY, saya kira ini sudah sangat baik lah. Sudah sangat baik yang dilakukan hari ini daring, tapi menurut saya cukup baik. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Alin. Ke depan tren seperti ini menjadi semakin umum, karena memang ya betapapun lebih simpel, lebih murah, meskipun yang pertemuan mungkin juga masih diminat sambil ada kegiatan ya kunjungan lah, kunjungan pertemuan dan bisa saling kalau ke depan itu mau dilakukan seperti apa, tergantung rekan-rekan di Klaten. Yang jelas tadi, nah yang lain Bapak Ibu adalah terkait dengan post conference ini atau pasca seminar ini. Ini kan kita 54 jurnal. Dan untuk memperoleh 54 jurnal ini juga kita sama-sama melakukan upaya yang cukup lah. Maka bagaimana naskah yang sudah ini nanti bisa dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Modelnya kayak apa? Modelnya sudah pernah kita rapatkan antara kami dengan Bu Wahyuni, Bu Rina, dan teman-teman IT baik dari kami maupun dari Unisa Solo untuk bagaimana tindak lanjutnya ini. Memang harapannya sih cukup banyak yang bisa diterbitkan di jurnal. Kemudian dari naskah yang kemarin ternyata belum berhasil masuk ke jurnal, sementara juga belum bisa dikanalisasi untuk ke proceeding. Mohon jika ada waktunya nanti dibicarakan, biar kita ada solusi gitu. Apakah kita masukkan proceeding atau kita tawarkan kembali ke jurnal? Ya kemarin karena memang
ya ini tanpa ingin menyalahkan siapapun, kemarin karena memang naskah itu kita kirim ke jurnal, jurnal berpikir bahwa ini akan ada proses review dan sebagainya. Sementara penulis mungkin merasa bahwa itu sudah diterima, atau jurnalnya juga merasa sudah menerima, sudah menyatakan diterima, kemudian tiba-tiba di reject. Nah ini coba kita carikan solusinya. Pak Asep sebenarnya juga sudah menyampaikan pada saya, cuman sepertinya saya belum berhasil untuk mencarikan solusinya. Nah, nanti coba kita bicarakan di sini. Gitu. Ya intinya kita mencoba untuk mencari solusi. Ini gimana? Dan ke depan saya masih siap Bu Wahyuni untuk terus diajaki, disambati, koordinasi. Ini gimana untuk ini dapat kita dorong ya secara maksimal dia masuk jurnal. Kemudian kalau toh tidak, ya ini nanti segera kita atur dia masuk ke proceeding. Gitu. Dan barangkali dalam waktu yang tidak terlalu lama lah gitu. Oh, silakan aja masih siap bekerja secara intensif untuk menghandle persoalan ini, menghandle pekerjaan ini. Kemudian yang akan datang, nah ini Bapak Ibu dari Stikes Muhammadiyah Klaten, monggo nanti ini kita siapkan lebih awal. Sebenarnya dari Unisa Solo juga sudah cukup awal lah membicarakan ini, hanya memang persoalannya kadang-kadang pernak-pernik. Kalau menurut Bu Rina, ini pernak-pernik. Ini ya cukup banyak gitu. Jadi ya kita bisa memaklumi gitu. Nah, intinya adalah bagaimana coba kita ini lebih awal. Kemudian saya tadi juga sudah menyampaikan bahwa silakan Bapak Ibu yang memiliki naskah itu bisa dikirimkan lebih awal gitu. Nanti bisa kita atur sebaik-baiknya kegiatan ini berjalan lebih baik pada masa yang akan datang. Saya memiliki keyakinan kalau ini cukup banyak naskah yang bisa masuk di jurnal, yang akan datang itu animo dari rekan-rekan untuk masalahnya itu pasti cukup besar gitu. Kegiatan yang lain secara operasional monggo saya nanti direct Pak Asep, Bu Nuni kita mau apa. Karena memang ya kita pertemuannya belum bisa apa-apa karena ternyata kok tren perkembangan COVID ini justru mengarah hal-hal yang lebih buruk. Nah ini yang kemudian kita menjadi belum bisa ya bertemu secara fisik. Tapi saya kira koordinasi harus tetap berjalan. Oke, sementara itu yang saya bisa sampaikan, saya sudah diberitahu nanti pukul 13.30 saya kena jadwal presentasi. Sebenarnya boleh Pak, tapi waktu di Aisyah Jogja ya tetap presentasi ya oke Pak. Makanya kita buatkan Zoom. Pak Asep juga di kelas berapa itu? Pak Asep kemarin mungkin udah di WA nggih Pak, di jam berapa? Tamanut. Oke, saya sudah apa? Saya di mana tadi? Di ruang 7. Ruang 7, J Pak. Oke, tidak apa-apa. Nanti saya akan ini, tapi masuk lagi ke sini tidak apa-apa. Oh, J, matur nuwun. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengundurkan diri itu bagus untuk KKN Mas, bagaimana Pak Agus? Ini yang terkait dengan SK, kemarin sudah ada draft dari Bu Ida. Sudah saya koreksi, hanya kurang seperti nomor-nomor itu Bu. Sudah saya kembali ke Bu Ida Untari, sudah agak lama, ini saya menunggu. Karena dari UMY ya Mbak Bodi atau siapa itu sudah ke saya ini kan ada permohonan lengkap kepengurusan. Sudah saya atur ke Bu Ida sebenarnya. Ini belum sempat gabung ya. Nanti
saya tanyakan kembali atau kita saling mengingatkan. Pada itu kalau kita siap ya nanti kita tekan, kita atur ke Pak Warno dan teman-teman. Gitu Bu. Matur nuwun Pak Agus. Terima kasih pada Pak Agus Ulinuha yang telah memberikan arahannya pada kami. Kami persilahkan kepada Pak Asep selaku Ketua Konsorsium LPPM Jateng DIY. Monggo Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih bisa kumpul dalam keadaan sehat. Ya mudah-mudahan seterusnya, kita dan keluarga kita. Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan yang sangat berharga ini, barangkali ada beberapa hal yang harus kita sepakati terkait pertama URECOL insya Allah yang ke-13 yang akan datang. Yang sebelumnya barangkali untuk URECOL 12 ini Ibu Yuni dan kawan-kawan di UNISA barangkali masih ada, setelah lepas hari ini masih ada hal-hal yang harus diselesaikan, yaitu pendistribusian makalah-makalah itu ke jurnal-jurnal tadi, mungkin nanti penerbitan proceeding dan seterusnya, begitu nggih? Nggih, Pak Asep. Itu pengalaman yang dulu-dulu kan memakan waktu cukup bisa 2-3 bulan itu ke depan gitu. Jadi panitia saya kira tidak perlu segera dibubarkan. Karena khususnya yang berkaitan dengan makalah begitu, ya, dengan makalah. Ya. Dan saya siap untuk dikontak kalau misalnya juga dari teman-teman di AISIA nanti memerlukan koordinasi begitu, ya. Bu Yuni. Pak Asep, matur nuwun. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadwal presentasi saya nanti terakhir saya sudah minta ke Ibu Aulia kalau tidak salah di room 3 itu. Jadi saya agak leluasa sampai mudah-mudahan 14.30 selesai ya. Tidak terlalu lama. Baik. Kalau tidak ada hal-hal lain yang akan kita bicarakan, lanjut kita ke URECOL 13 begitu Bapak Ibu. Tadi calon hostnya sudah disebut-sebut Pak Ulin. Siap berarti? Dari Klaten begitu Pak Ulin? Iya, Pak. Oh iya. Ada yang hadir dari Klaten siapa tadi? Ada Pak Taryono. Pak Taryono. Pak Taryono. Ikut hadir nggak di sini beliau? Betul, Pak. Hadir. Oh, ada hadir ya. Alhamdulillah. Hadir. Klaten. Untuk URECOL 13 nanti siap jadi host begitu Pak Taryono? Insya Allah Pak, sesuai kesepakatan kemarin Pak, kita sampaikan nanti Pak. Oke, alhamdulillah. Nanti bisa koordinasi dengan UNISA, Bu Yuni, bagaimana persiapannya, dan tentu dengan Pak Ulin nanti di UM Surakarta begitu nggih? Ya, untuk acara besar seperti ini paling tidak 1 bulan setelah lepas dari ini, jenengan harus sudah mulai koordinasi ini gitu ya, supaya nggak harus belajar banyak dari Bu Yuni dan Pak Ulin ini Pak. Ya betul. Ya. Siap Pak Tar. Ya siap tuh. Dekat kalau perlu dari itu Klaten. dari Surakarta digeret ke Klaten. Ya siap. Baik, terima kasih. Siap, insya Allah. Mudah-mudahan lancar nanti ya. Yang berikut, waktu ini. Monggo, waktunya biasa kita di bulan Februari. Ya. Februari seperti UNISA kemarin, Pak. Februari ya. Nah, untuk tahun depan ini, coba saya lihat, ada nggak kalender tahun depan ya? Pas. Mas Rizky. Mas Rizky, jipukno kalender. Waduh. Ruang meja buyun. Kalau mau sama-sama tanggal 13 bisa itu Februari. 13 ya. Satu ada 6, 13,
20, 27. Kita tetap di hari Sabtu. Oke. Kalau mau Sabtu Lalu, itu. Kalau mau minggu kedua ya tanggal 13. Kalau minggu ketiga 20. Nah, itu pilihannya itu. ya, Sabtu. Kalau terkait kalender perkuliahan, Februari itu masih libur, nggih? Nah, ya, pinter nih. Awal Maret, Pak, biasanya, Pak. Awal Maret perkuliahan, nggih? Sabtu tanggal 6, ya betul. Sampai tanggal 28. Ya, 28 Ahad. Ya, betul ini. 12 ini merah kenapa ya? 12. Hari apa? Oh, libur nasional. Ada libur. Libur itu, nasional. Pak. Apa itu ya? Apa ini? Tulisan enggak? Libur nasional. Itu ada berikutnya itu apa? Siklik barangkali. Kamu satu lagi. Tahun baru Imlek. Oh, Imlek. 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 Nggih, Tanggal 12 Imlek ya. Imlek. Baik. Dari dulu lah, Ustaz. Oke. Bapak Ibu, tadi seperti Pak Ulin sampaikan, hari Sabtu di Februari itu ada awal tanggal 6, atau yang akhir tanggal 27. 6, 13, 20, 27. Ya. Perkuliahan awal Maret. Nah, jadi kalau ada pendapat tanggal 20 bagaimana? Kalau saya setuju itu aja Pak Asep. 20? Takutnya tanggal 12 libur. Iya. Orang sudah pada nggak ini. Long weekend. Iya, Pak. Weekend 12, 13, 14 itu ya. Iya. Jadi kalau kita ganggu di 13 kasihan. Iya. Malah enggak ada yang datang. Betul 20 Pak Ulin, betul. Kalau 27 kemepetan ke ya, ke waktu perkuliahan. 20 begitu ya Bapak Ibu? Kalau sepakat kita tentukan. Begini, Pak Asep, non sewu, Bapak Ibu sedaya. Nggih. Jadi memang tidak fair ketika kita menghubungkan antara urekol ini dengan misalnya kegiatan BKD, karena ini kan murni kegiatan saintifik. Namun kenyataannya beberapa teman di kita ini kan kalau bisa kegiatan-kegiatannya itu masih tercoverage dalam semester berjalan. Nah kita pasti Februari itu masih tercoverage ke semester gasal. Ya, kalau masih semester gasal ya. Tanggal berapapun tidak masalah. Oh iya betul. Maret, jadi kan sampai betul, kalau misalnya sampai untuk ini tanggal berapapun nggak masalah. Jam 2 berarti aku bayarnya setengah 4. Jadi Pak Muji punya usul ke bulan Maret begitu? Buatan Februari tanggalnya bebas, tetapi kita pastikan apakah Februari itu masih coverage semester gasal atau enggak. Kalau masih tercoverage ya enggak masalah tanggal berapapun. Jadi tanggal 20 itu masih oke lah gitu. Baik, kalau yang September ini masuknya di gasal. Gasal nggih. Nah, gasal. Kalau mau bisa dipakai ke genap, kita mundur ke Maret. Iya, Maret. Ya. Itu bagus juga itu, coba bagaimana? Laporan BKD memang biasanya gasal itu September Februari Bapak, kemudian untuk genapnya Maret Agustus. Kalau memang untuk kepentingan laporan BKD, Pak Muji tadi menyarankan karena ini kalau yang kegiatan Aisyah kan
September ya Pak, ini kita sudah punya ini gitu loh maksudnya mungkin. Ya. Kemudian kalau yang semester genap besok kan juga kita dituntut untuk dharma penelitian, berarti bisa masuknya di Maret. Seperti itu nggih Pak Mejing ya. Saya pikir ya kalau itu layak untuk menjadi pertimbangan ya kita bahas juga. Meskipun kan tidak fair menghubungkan antara kegiatan ilmiah hanya untuk kepentingan itu, tapi kita juga harus memikirkan beberapa teman yang baru belajar meneliti, baru belajar publikasi, yang mereka belum cukup banyak punya publikasi dalam satu semester. Kira-kira begitu Pak Asep. Ya, ide yang bagus. Karena kalau kita kaitkan dengan itu kan ada dia multi manfaat lah gitu ya. Ya, multi manfaat. Jadi yang September ini insya Allah sudah masuk di Gasal. Berarti yang ke depan kita usahakan masuk di genap begitu ya. Kalau genap harus lepas dari Februari. Pak Ulin bagaimana Pak Ulin ya? Kita mundur ke Maret. Pak Ulin ini sedang presentasi. Oh, sudah presentasi beliau. Ya. Ya izin lab tadi Pak Ulin. Ya. Jadi Pak Ulin dulu. Lab dulu, izin lab sebentar ya. Iya. Kalau saya sependapat Pak Muji, kita mundur ke Maret dengan ada sedikit konsekuensi berarti di masa perkuliahan begitu ya? Ya. Tanggalnya itu sama Pak, kebetulan Pak. Sabtunya 6, 13, 20, 27 kayak tadi juga. Ya. Untuk Maret. 11-nya ada libur itu ya? Iya. Iya, 11-nya libur. Liburnya apa? Pak, long weekend banget ini. Kamis cuma Sabtu Senin. Berarti 20 itu manis itu. 20 manis ya, Mbak. Iya. Berarti 20 lagi saja ya? Iya, 20 Maret ya. Ya, 20. Baik. Kayaknya teman-teman juga setuju semua dan sependapat Pak Muji supaya kegiatan ini juga bisa dimanfaatkan teman-teman untuk PKD-nya gitu. Jadi kita setuju dimundurkan ke bulan Maret. Insya Allah tanggal 20 begitu. 20. Pak Tarman bagaimana? Siap ya? Pak Sutarman tadi ada tuh? Masih? Sutaryono, Pak. Pak Taryono, Pak. Pak Taryono. Mohon maaf. Pak Taryono. Pak Asep. Iya. Saya punya sahabat di UAD Pak Sutarman, jadi ingatnya Pak Sutarman. Ya, Pak Taryono, tanggal 20 Maret kita sepakati. 20 Maret ya. 20 Maret. Oke. Kemudian hostnya Klaten, Universitas Stikes Muhammadiyah. Stikes Muhammadiyah Klaten. Baik, untuk lanjut ke tema barangkali sekarang. Bapak Ibu, tema. Ini masih itu ya Pak, virtual ya Pak, jadi nggak pakai tempat ya Pak? Tempat pelaksanaan. Nih tempatnya. Kalau seperti yang kemarin yang Yurekel 12 itu ada tempat. Ya, tempat di Baroroh itu ya? Nggih. Kalau ini yang Klaten pripun? Kalau misalnya Pak Taryono ada gambaran? Pak Asep. Kira-kira di bulan Maret itu gimana kondisi pandemi, Pak? Apakah memungkinkan dengan virtual seperti ini atau offline langsung itu? Itu yang menjadi sepertinya pertimbangan. Kalau lihat tren-tren kasus yang masih naik begitu ya, kita tetap harus menyiapkan 2 skenario seperti Unisa ini. Ya, mungkin masuk Pak. Ya, jadi plan ya. Ya, kita menyiapkan 2 skenario. Memang awal kita Februari di Unisa itu kan kita fisik rencananya kalau di Aisyah. Kebetulan bulan Maret kita kedatangan COVID, akhirnya kita juga belum tahu kapan berakhir, menyiapkan fisik dan daring.
Sambil tunggu, kita juga membuat keputusan untuk daring itu baru bulan Agustus kalau nggak salah. Baru di webnya itu kita di flyer itu kita tuliskan informasi, kemudian pada bulan Agustus panitia baru bisa memutuskan bahwasannya untuk pelaksanaan Urekol 12 dilaksanakan secara daring. Jadi persiapannya memang dua-duanya kita siapkan. Ini Maret kita juga belum bisa memprediksi, barangkali persiapan untuk teman-teman dari Klaten mungkin tidak jauh berbeda dengan Aisyah Solo. Seperti itu, Pak. Iya. Siap, Pak Tariano, ya? Siap, Pak, siap. Jadi kesimpulannya, skenario kita persiapkan dengan 2 skenario macam, ya virtual atau fisik, begitu. Oke. Kalau misalnya fisik begitu, bagaimana tadi lokasi ada yang bisa disampaikan? Kalau fisik, kalau bisa offline. Oke. Jadi dari Klaten sendiri, Pak, apabila skenario secara fisik, memang kita mampunya masih di kelas-kelas atau di ruang-ruang di kampus sendiri. Gitu. Kebetulan di Klaten belum ada hotel yang memungkinkan untuk konferen yang skalanya besar, Pak Asep. Jadi semisal fisik tetap di kampus itu. Ya di kelas-kelas Pak Taryono, ya kalau untuk apa ini fisik seminarnya memang. Cuman mungkin pertanyaan Pak Asep kalau di Aisyah kan dulu di lokasi di Siti Baroroh Auditorium itu untuk seminarnya Pak Taryono mungkin. Seminar awal di paginya itu mungkin teman Klaten ada. Kita juga di kampus waktu itu, tidak di hotel. Siti Baroroh itu nama aula kami. Allah. Iya, nama auditorium kami, Pak. Oke. Monggo nanti kita nderek aja Pak Asep dan Bapak Ibu sekalian. Baiknya kira ada ruangan yang agak besar begitu yang kalau secara fisik. Ada. Ya. Ada sekitar 500-an orang. Nah, itu aulanya. Cukup sudah. Ya. Itu ada namanya bisa kita catat dulu? Sementara aula dulu gitu, Pak. Nanti aula kita sampaikan. Iya. Belum ada namanya masalahnya. Oh, belum ada aula apa begitu ada ya? Belum. Berarti aula Stikes Muhammadiyah Klaten, nggih? Iya, aula Stikes. Ya, aula Stikes. Baik. Jadi waktu 20 Maret, hostnya Stikes Muhammadiyah Klaten, lokasi offline, aula kampus Stikes Muhammadiyah Klaten. Oke. Untuk jamnya jam 8 sampai selesai, nggih? Nggih. 08 sampai 16 seperti ini kali ya? Nggih. Pesertanya jam 8, panitianya mulai jam 6 gitu, Bu Endang. Panitianya nggak tidur. Hadir pertama kali. Ya dari malam. Mbak Yuni belum tidur itu. Iya. Aku tidur minyak kok, Mbak Nun. Siap belajar di Aisyah nanti. Ya, monggo Mbak Endang. Menginjak tema. Nanti berkaitan dengan pembicara kalau tema gitu ya. Ada usul tema? Biasanya dirembuk dulu dengan institusinya. Atau Klaten sudah siap temanya? Monggo Pak Taryono sudah siap kan? Ada ide kan untuk tema? Sementara Klaten belum, Pak, belum. Oh, belum. Ya, karena belum ada diskusi pimpinan dan anggota. Monggo nanti mungkin dari Bapak Ibu ada usulan-usulan. Apa
Oke, temanya ya. Berkaitan dengan proses belajar mengajar secara daring begitu. Temanya sapu jagat saja Pak Asep. Oh, yang besar. Misalnya ya pemberdayaan ekonomi post pandemik melalui difusi hasil-hasil riset PTMA misalnya kayak gitu kan semua muat itu dari prodi apa saja bidang macam muat. Ya ekonomi bagus ya karena banyak yang terpuruk ya. Ya misalnya begitu. Catat dulu pelan-pelan. Pak Muji diulangi. Misalnya pemberdayaan ekonomi post pandemi gitu. Ya, melalui difusi hasil-hasil penelitian dari perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Boleh disebutkan PTMA-nya, boleh juga tidak, atau pesertanya juga di luar PTMA banyak. Banyak. Ya. Mungkin seputar itulah. Maret itu kan kita masih di rundung dari masalah ini kan itu. Ya, bahkan hibah-hibah yang sekarang dikeluarkan oleh Dikti Pendanaan akhir-akhir 2020 itu kan juga diarahkan untuk ke sana sehingga kita berpeluang untuk mendapatkan paper-paper terbaik dari kegiatan-kegiatan hibah itu. Ya untuk pemberdayaan ekonomi ya supaya jangan sampai resesi ini. Ya. Barangkali itu, tapi saya yakin teman-teman Klaten juga sedang berpikir apa yang lebih baik atau Bapak Ibu ini monggo lah. Long fire-nya juga belum bisa diproseskan hari ini, jadi bisa mungkin belum bisa matur hari ini Pak Asep. Untuk diskusi dengan pimpinan juga terkait dengan visi misi dan lain sebagainya. Iya betul. Biasanya begini. Kalau pelaksanaannya bulan Maret, jeda 3 bulan itu biasanya itu disampaikan di situ, Pak. Jadi konsepnya dari Klaten sudah mateng. Pas pertemuan setelah ini, 3 bulan lagi kan kita pertemuan. Dan di pertemuan besok itu mungkin teman-teman dari Klaten sudah bisa memaparkan tema barangkali dan seperti itu, tempat. Sama keynote speak-nya. Jadi sudah disiapkan juga untuk pertemuan yang berikutnya. Iya, jadi sudah flyernya setengah jadi, tapi masih bisa diberikan masukan. Mungkin seperti itu Pak Asep. Iya, bagus. Bagus, jadi hari ini kita hanya menjaring ide-ide saja gitu ya. Nanti sama selanjutnya waktu sudah. Pak Taryono dan kawan-kawan Klaten nanti untuk melanjutkan pertemuannya, mematangkan lagi dan menyarikan dari apa yang kita diskusikan hari ini. Kemudian 3 bulan yang akan datang kita rapat koordinasi kembali. Begitu ya Bu Yuni, bagus tadi ya. Pak. Dan dari teman-teman Klaten sudah ada konsep yang lebih lebih jelas begitu tentang tema. Di hari ini kita menjaring saja berbagai masukan. Tadi bagus itu dari Pak Muji, pemberdayaan ekonomi post pandemi. Ada nggak tema lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan begitu? Pemberdayaan ekonomi sudah bagus. Terkait apa lagi ya? Pemberdayaan perguruan tinggi Muhammadiyahnya, perguruan tingginya, post pandemi juga ya. Terkait new era, merek sepatu, merek sepatu tuh. Terkait new era, persiapan new era gitu ya. Ya nanti mungkin ngelis ini Pak, karena yang punya kerja itu P3M, maksudnya penelitian dan pengabdian memang akan lebih
tema-temanya berhubungan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat seperti yang disampaikan Pak Muji tadi, tapi dari sisi pemberdayaan ekonomi. Seperti itu. Mungkin pilihan lain mungkin dari kesehatan, mungkin pilihan lagi dari mana, seperti itu Pak. Ini cuman sekedar masukan saja. Ya. Baik, sudah cukup banyak sekira. Jadi intinya tema monggo nanti dirumuskan lebih lanjut kalau bisa Pak Taryono dan kawan-kawan nanti mungkin punya beberapa alternatif, punya beberapa pilihan begitu, dengan juga beberapa calon pembicara. Calon pembicara dengan pertimbangan satu, ada yang level nasional, yang kedua dekat dengan Muhammadiyah atau orang Muhammadiyah, sehingga paham Muhammadiyah. Kemudian ada yang level nasionalnya lah begitu. Bisa dari Muhammadiyah, maksud saya Muhammadiyah itu termasuk juga Aisyah begitu ya. Gitu. Begitu Bapak Ibu, jadi untuk tema dan calon pembicara nanti akan digodok lebih lanjut oleh teman-teman di Klaten, dan insya Allah 3 bulan yang akan datang. 3 bulan yang akan datang itu berarti bulan Oktober, November, Desember. Bulan Desember begitu ya, di awal-awal saja kalau memungkinkan. Nah, ini teman-teman mengingatkan teman-teman Klaten untuk mengingatkan saya atau Bu Nuni untuk mengadakan koordinasi. Karena Desember, Januari, Februari, ya, tinggal 3 bulan kemudian, lalu bulan keempatnya sudah hari H-nya pelaksanaan. Jadi kalau memungkinkan untuk Desembernya apa ditentukan sekalian, Pak? Untuk Desember awal begitu nggih. Kita tentukan Desember. Tanggal 5 bagaimana? Tanggal 5? Hari Sabtu tanggal 5 Desember. Itu koordinasi pertama, dan diharapkan nanti teman-teman Klaten sudah punya beberapa gambaran terkait tema dan calon pembicara begitu. Insya Allah Pak Asep, Desember siap. Ya. Untuk siap. mencapai ke sana silakan kalau memerlukan koordinasi dengan kami, dengan Pak Ulin, dengan Bu Yuni. Nah, ini. Bu Sarwi tadi juga ada ya, gitu. Baik, Bapak Ibu. Beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, Urekol 13 insya Allah dilaksanakan tanggal 20 Maret 2021. Bertempat di Stikes Muhammadiyah Klaten. Kemudian tema dan calon pembicara nanti akan dimatangkan lebih lanjut di pertemuan tanggal 5 Desember. 5 Desember. Ya, 5 Desember insya Allah. Barangkali supaya apa namanya lebih ringkas bisa dilaksanakan secara virtual, begini juga bisa. Ya. Ya, nanti undangan bisa disiapkan oleh kami, oleh Bu Nuni insya Allah. Asal diingatkan juga, saling mengingatkan gitu ya. Iya, insya Allah. Oke, diingatkan gitu. Sebelumnya kita undang lagi para ketua kepala LPPM. Tanggal 5 insya Allah akan kita bicarakan lebih lanjut tema dan calon pembicara. Saya kira begitu Ibu Nuni untuk agenda kita Urekol 13 yang akan datang. Untuk ininya Pak Nuhun Sewu, untuk sistemnya masih meminta PTM, PTA untuk bersedia menerima hasil artikel Urekolnya Pak, sekalian untuk persiapan Stikes Klaten Pak.
Bagaimana Bu Yuni, Bu Nuni? Untuk jurnalnya Pak, permohonan. Nggih, masih permohonan jurnal, nggih. Nggih. Ya. Sekira permohonan jurnal nanti kita setelah rada jelas tema segala macamnya. Nggih. Dan dalam surat yang kita kirimkan ke PTMA nanti kita cantumkan temanya apa begitu ya, dengan pembicara siapa, lalu kita meminta kesediaan anunya seperti kemarin ya. Jurnal-jurnal yang akan dilibatkan ya. Siap, bagus. Mbak Nun, sebelum ditutup saya mau matur. Ya. Monggo. Terima kasih Mbak Nuni atas waktunya. Mohon izin Pak Asep. Monggo. Sebelumnya terima kasih atas dukungan dan kerawan teman-teman semua dalam kegiatan Nurekol 12 yang diselenggarakan oleh Universitas Aisyah Surakarta. Tadi sudah disampaikan memang kerjasama jurnal kami cukup banyak, 54. Panitia belum selesai. Pak Asep tadi pesan jangan dibubarkan dulu panitianya. Ya memang kerja keras kita di sini Pak Asep. Alhamdulillah yang bisa kita detail sudah kita selesaikan Pak Asep. Untuk LOA sudah kami share di web. Jadi teman-teman yang butuh untuk LOA, accepted-nya, untuk laporan BKD, itu sudah payu Pak Asep. Alhamdulillah. Download. Untuk abstrak juga sudah kami share untuk teman-teman semua. Monggo bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk sertifikat mungkin minggu depan segera kami share. Jadi hak-haknya teman-teman yang mengikuti kegiatan ini akan segera terselesaikan. Kemudian yang tidak kalah penting, nanti kami mohon alamat LPPM dan mohon bantuannya untuk bisa memberikan kami mau kirimkan untuk souvenir Pak. Souvenir yang terlibat Pak Asep. Jadi misalnya ke Jogja Pak Asep ikut, nanti kan kita kirimkan souvenirnya Pak. Nanti kami minta di grup untuk dan minta tolong untuk KLPPM menyampaikan ke pesertanya. Yang misalnya dari Pak Muji ada 10, berarti nanti saya kirim souvenir 10 untuk bisa didistribusikan. Mungkin seperti itu. Karena memang situasinya daring. Nggih Pak Muji nyuntun nggih Pak Muji untuk siap Bu. Siap. Untuk Pak Asep, untuk Mbak Nuni juga nggih Mbak Nuni. Siap. Untuk teman-teman dari KMPP dan juga semuanya nanti saya minta alamat di grup aja Mbak Nuni ya. Nanti biar paket kami sampai. Itu Kepala aja LPPM kami yang baru juga tuh. Kebetulan rawuh nggih Pak nggih, nanti yang melaksanakan tugas yang baik saja Pak. Matur nuwun, itu aja Mbak Nuni yang bisa kami sampaikan Pak Asep. Terima kasih atas dukungannya dan alhamdulillah acara dari awal sampai akhir untuk pelaksanaan Nurekol 12 diberikan kelancaran. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam. Kami berikan lagi. Nuni, kami silakan kembali untuk yang lain-lain kalau ada, silakan. Terima kasih. Bu Yuni nuwun sewu untuk hasil pertemuan ke-18 itu ada pesan, ada masukan dari LPPM UM Magelang. Itu peserta Nurekol 12 mendapatkan sertifikat seminar dan oral presentasi Bu Yuni. Iya betul, 2. Nanti 2. Ya, tapi yang ikut presentasi. Kalau yang ikut seminar ya seminar tok nggih. Nggih. Yang sesuai dengan pendaftaran. Nggih, pendaftaran. Sesuai dengan pendaftaran. Iya. Nggih, saya hanya mengingatkan. Soal itu kemarin usulan pas rapat. Dapat Mbak Nuni, dapat dua-duanya. Nggih, matur nuwun. Nanti untuk sudah dapat, sudah kita siapkan. Nggih, matur nuwun sangat. Mungkin ada masukan yang lain? Ini dari nggih, monggo Bapak LPPM baru. Selamat, barakallah. Nuwun sewu Bu Bunda Wahyuni
matur, Bun. Nggih, nggih. Pak Muji, Pak. Nggih. Kalau untuk artikel yang nanti didiskusikan ke jurnal itu kan terbitnya bisa sesuai periodisasi jurnalnya. Namun untuk yang nanti dimuat di prosiding, mohon terbitnya tidak melewati 31 Desember tahun berjalan. Kami usahakan insya Allah Pak Muji. Karena logika kita kan menggunakan tahun akademik, sedangkan logika Simlitapmas itu pelaporan kinerjanya menggunakan tahun kalender. Harapannya teman-teman yang mendapatkan hibah nggih. Bukan yang untuk laporan kinerja penelitian kita, lapkin penelitian. Oh iya, betul. Luaran nggih. Jangan sampai kejadiannya seperti di UM Purwokerto itu mulur kemudian pada tanggal 31 Desember belum bisa terbit, Pak Warno harus bolak-balik ke Purwokerto Solo untuk itu. Nggih, mun nanti nggih Pak Warno nggih dulu ya. Ngapunten tadi ada mahasiswa IMM ada yang konsultasi dari IMM saya tinggal itu tadi. Nggih, enggak apa-apa. Karena saya masih sebagai pembina IMM tapi hari ini pensiun. Mantap. Ya, pensiun. Karena ada SK baru gitu. Nggih, matur suwun. Pak Muji, insya Allah kami upayakan, mudah-mudahan tidak sampai 30 Desember. Kita tahu semua kepentingannya untuk pengisian kinerja, penentuan klasterisasi perguruan tinggi. Betul, nggih. Ya, oke, nggih. Siap Pak Muji. Nggih. Yang penting juga untuk BKD, Bu, sekarang kan pejabat pun harus ngisi penelitian dan pengabdian. Nggih, betul. Wajib diisi sekarang. Semua dharma wajib diisi mulai sekarang. Nggih, kecuali yang dosen tambahan kan hanya diberi keringanan SK saja, 3 SK saja minimal kan gitu. Kalau yang lain kan harus ngisi. Nggih, Pak Warno, betul, Pak. Nggih, ada yang lain. Ini Bu Fatihah dari Kendal. Monggo Bu, ada masukan? Kendal Nuni, ya, siap kok. Ribun Bu, ada masukan? Nggih, selamat datang. Ya. Ini Ibu Fatihah putus-putus nggih Bu. Ini Bu Fatihah dari LPPM Stikes Muhammadiyah Kendal. Kemudian dari LPPM Tegal ada tidak ya? Karena kami undang semua. Ada sore hari ini. Dari Tegal Bu, Tegal. Iya, kasih. Nggak ada nggih dari Tegal? Nggak ada kayaknya Mbak Nun. Tegal nggak ada nggih dari Politeknik Muhammadiyah Tegal. Oh, nggak datang. Nggak datang berarti. Cuman 10 orang nih kita. Iya. Biasanya juga fisik juga gitu-gitu kok, Pak. Fisik juga gitu. Ini Bu Sarwi nggak ada suaranya ini. Bu Sarwi mana ya? Bu Sarwi. Kalau belum menampakkan ini. Bu Dia. Ya, assalamualaikum. Bu Dia, Waalaikumsalam. Mohon maaf. Tahu Pak Gatot tadi jadinya lambat. Kami pada prinsipnya ini Bu Yuni. Nggih. Dari WMY nggih. Iya, saking WMY. Sangat ini ya menyambut baik ya untuk rencana dari seminar ini. Kemudian Pak, kalau ini masih online ya sifatnya? Masih online nanti acaranya? Rencana dibuat dua opsi. Oh, 2 opsi. Oh, belum berani menentukan, belum berani menentukan. Oh, ngaten berarti belum ada keputusannya, Bu. Karena kalau online kan mungkin kita secara teknis itu perlu lebih detail. Jadi untuk presentasi itu apakah dengan mengirim video atau kita semua peserta harus standby dan banyak hal yang secara teknis kalau memang online. Nah, tapi kalau memang belum ya
mungkin bisa diputuskan saja Bu. Nanti rapat ke depan apakah mau online atau offline. Kalau misalnya mau mix ya, dua-duanya itu juga teknisnya kan juga perlu untuk kita ketahui semuanya. Nanti karena kita mungkin akan mengirim peserta juga, Bu. Derek menika mawon Bu, nuwun sewu nika nanti nunggu Pak Gatot, barangkali nanti beliau saged join setelah rapat dengan PP. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya. Masukannya yang akan datang di Klaten itu Bu. Nanti memang tadi keputusan saat ini masih menyiapkan 2 ya Pak Asep. Dua opsi. Menyiapkan 2 opsi. Seperti Aisyah kemarin juga menyiapkan. Kalau Aisyah awalnya fisik, di tengah perjalanan kita rapat bulan apa yaitu menjelang apa kita 3 bulan itu nggih. Itu akhirnya masih 2 Agustus baru panitia memutuskan seperti itu, Mbak. Oh, nggih. Ini. Monggo Bu Nuni, lanjut. Sudah tidak ada masukan lagi, nggih. Saya bacakan hasil pertemuan kita pada siang hari ini. Pertemuan Konsorsium LPPM Jateng DIY yang ke-19. Yang pertama, untuk arahan dan masukan dari Ketua Konsorsium LPPM Nasional, Bapak Agus Ulinuha, ini menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan di lokal, maksudnya di masing-masing konsorsium daerah, ini sebaiknya didukung oleh konsorsium dari daerah lain, termasuk dari LPPM Jateng DIY. Kemudian untuk hasil Eurecall, seperti Eurecall 12 ini, sebaiknya dipublikasikan ke jurnal yang sudah bekerja sama. Kemudian masih ada PR Pak Asep untuk naskah atau artikel di Eurecall 11 yang belum dimuat, yang kemarin di-reject, itu harus dicari solusinya. Iya. Itu untuk masukan dari Pak Agus. Selanjutnya, untuk bahasan atau agenda kita hari ini, persiapan Eurecall ke-13 yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Maret 2021. Hostnya Stikes Muhammadiyah Klaten. Tempatnya ini dibuat 2 opsi. Kalau hadir secara fisik rencananya untuk seminar atau pembukaan di Aula Stikes Muhammadiyah Klaten. Tapi bila tidak memungkinkan hadir secara fisik, berarti masih virtual. Untuk pelaksanaannya jam 8 sampai jam 4. Selanjutnya, untuk tema Eurecall, masih ada atau baru usulan dari Pak Muji tadi, yaitu tentang pemberdayaan ekonomi post-pandemi melalui difusi hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi atau PTM-PTA. Tetapi ini silahkan kepada host untuk merumuskan temanya. Selanjutnya juga disiapkan untuk pembicaranya dengan ketentuan bahwa pembicara atau keynote speaker-nya ini harus level nasional dan dari Muhammadiyah atau Aisyah. Kemudian untuk membahas pertemuan Eurecall ke-13 ini, insya Allah akan diadakan rencana pertemuan 3 bulan yang akan datang, yaitu bulan Desember, tanggal 5, hari Sabtu 5 Desember 2020. Ini untuk agendanya, persiapan Eurecall ke-13. Insya Allah undangan nanti menyusul. Kemudian, tadi dari Bu Yuni, permohonan kepada Kepala LPPM, PTM, PTA, untuk meminta alamat LPPM-nya.
sehingga bisa membantu mendistribusikan souvenir dari souvenir untuk peserta Eurecall ke-12. Selanjutnya untuk masukan dari Pak Muji tadi, untuk proceeding Eurecall ke-12 ini dimohon untuk tidak lebih dari terbitnya tidak lebih dari 31 Desember 2020. Ini notolen yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada masukan lain, ada yang kurang saya catat. Untuk sepertinya tadi, sudah lengkap. Nah, ya, sudah lengkap, Mbak. Pembicara tadi Bu Nuni, kalau ada memungkinkan yang memang organik Muhammadiyah atau Aisyah. Tapi paling tidak kalau dari luar pun orang yang paham atau paling tidak dekat dengan Muhammadiyah atau Aisyah begitulah. Jadi ada ya masih kita anggap sebagai masih keluarga begitu. Artinya tidak lepas sama sekali gitu ya unsur Muhammadiyah dan Aisyah. Ada lagi masukannya? Barangkali saya lupa mencatat. Cukup ini? Oh, cukup. Baiklah Bapak dan Ibu. Bisa di-share barangkali itu nanti ya, Bu Nuni? Oh, Pak. Siap, Pak. Nanti saya share. Terima kasih. Ini masih catatan, nanti saya share. Nih. Ya. Halo Mbak Nuni. Nggih, pripun, Bu? Halo Mbak Nuni. Nggih, pripun Bu Endang? Iya, ini mau tanya ke Bu Yuni. Nggih, monggo. Oh, nggih, monggo silakan. Dengan Eurecall. Nggih. Terkait Nggak dengan jelas. Eurecall 12 di Universitas Surakarta Asia, ya. Ini mungkin kan sudah ada kerjasama untuk beberapa jurnal, ya. Nah di situ nanti mungkin ada nggak nomor telepon daripada autornya. Jadi misalkan nanti kalau saya dari Stikers Muhammadiyah Klaten, oh ternyata mau mengambil paper ini. Nah, nanti dengan adanya nomor telepon sehingga kami bisa lebih mudah menghubungi yang bersangkutan. Seperti itu. Itu aja begini. Mbak. Terima kasih. Matur nuwun. Monggo Bu Yuni. Terima kasih pertanyaannya Mbak Endang. Nanti kita akan rekap total dulu, kemudian dari artikel yang kami punyai, kemudian nanti akan dibuatkan alamat web ya Pak ya. Dari pengelola jurnal kerjasama nanti akan ngeklik dan sudah kita kelompokkan per bidang. Misalnya bidang kesehatan, nanti langsung bisa lihat artikelnya biar si pengelola jurnal tahu. Kemudian apakah ini layak untuk diterbitkan di jurnal yang bersangkutan atau enggak? Seperti itu, Mbak Endang. Habis ini baru kita karantina untuk pengelolaan jurnal. Tetap nanti akan dihubungi oleh pengelola jurnal. Jadi kita kan punya kalau nggak salah sudah punya nomor WA peserta hari ini, kita udah ngantongi nomor WA-nya, Mbak. Maksud nggak kira-kira Mbak Endang? Pripun Bu Endang? Mbak, ini Mbak Endang. Oke, meskipun putus-putus Mbak Nuni. Putus-putus nggih. Putus-putus. Intinya untuk pengelolaan artikel baru kita garap Senin besok. Nanti akan kita buatkan web dari pengelola jurnal akan bisa melihat artikel dari masing-masing penulis sesuai bidangnya. Seperti itu. Begitu Bu Endang, jadi nanti bisa dilihat masih mau direkap dulu untuk data, pasti data nomor telepon sudah ada. Halo Bu Endang, nggak jelas suaranya. Ya Mbak Nuni, ya. Ya, nggih, matur nuwun. Nggih.
Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini bisa ditutup Pak Asep? Ya. Oke. Masih ada agenda harus presentasi ini. Oke. Karena masih diminta ada... Bu Yuni ya di absen ini, waduh. Boleh izin kok Pak, boleh izin kok. Karena masih ada agenda presentasi, maka pertemuan konsorsium LPPM Jawa Tengah DIY yang ke-19 ini kita tutup bersama. Kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pas Pak Ulin bergabung ini. Selesai Pak Ulin. Mari kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Baik, dari nanti saya. Nanti di-share anunya Pak Ulin. Hasilnya. Ya, insyaallah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, terima kasih Bu Yuni, Pak Ulin, Ibu Bapak yang lain. Ya. Saya izin live ya, mau gabung dengan room 3 ini. Selamat presentasi. Assalamualaikum. Salam. Pak Gus, ini tadi sudah selesai. Ada pesan lagi Pak Gus? Ada pesan lagi Pak Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami nggih, Bapak Ibu nggih, Pak Mister. Ketemu lagi ya kita ya.